من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Jadi kalau orang dizalimi kita mendoakan dia yang baik, katanya begitu. Boleh. Ya. Boleh kita mendoakan yang baik. Maka kita akan terselamatkan dari kejahatannya. Begitu. Ada seorang yang berbuat jahat dia naik kapal rombongan. Kemudian di perahu itu, di kapal besar itu, mereka maksiat, minum khamr, hasil dihabiskan dia pesta pora. Begitu turun, dia pesta lagi di mana? Di laut, ya, di pantai dia pesta pora lagi. Kemudian dia datang kepada gurunya, doakan itu orang-orang, ya. Doakan itu orang-orang maksiat di tengah laut, ya. Kemudian turun minum khamr lagi. Kata gurunya, mereka orang tadi mengatakan dia ketawa-ketawa semalaman, dia ketawa-ketawa. Ya, doain. Maksudnya dapat doa yang kira-kira bisa hancur begitu ya, kalau dia ahli maksiat. Tapi gurunya berdoa apa doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Masyaallah. Sebagaimana engkau senangkan dia, tawa-tawa orang pesta pora kan senang. Sebagaimana engkau senangkan dia di dunia, maka senangkan dia juga di akhirat. Kok enak doanya ini? Protes dia. Guru tadi dia protes pada gurunya. Ini doa bagaimana? Udah diam aja. Ya. Ternyata setelah beberapa saat ditemui orang-orang tadi menjadi orang yang baik. Dapat doanya. Karena tadi kalau dia mau senang di akhirat nggak mungkin dia maksiat di dunia, nggak mungkin. Ya. Jadi Allah rubah itu, rubah itu bahasa hati ya, bahasa hati daripada orang yang wali tadi mendoakannya seperti itu. Senangkan juga dia di akhirat. Kalau di dunia udah senang itu, senangkan juga di akhirat. Kalau dia mau senang di akhirat berarti tobat dulu. Nggak ada orang mati overdosis kemudian mau senang di akhirat, ya enggak gitu ya. Orang yang minum khamr di oplos itu banyak ya, mati nyungsep berapa orang begitu. Di kota-kota ini di sini banyak ya, mati 25 orang keracunan khamr ya. Nanti di sana lagi ada pesta sekian, banyak orang yang mati. Nauzubillah min dzalik. Enggak, itu harus ada proses. Maksudnya kalau dia memang orang baik, nggak mungkin mati dalam keadaan, kalau dia penghuni surga, nggak mungkin dia akan mati dalam keadaan bermaksiat. Pasti dia akan menunjukkan ketaatannya ya. Baik, kita teruskan. Yaman biyadihi malakutu kulli syai, ya. Sudah sampai situ. Kemudian kaf ha ya ain sad. Apa itu artinya kaf ha ya ain sad? Ini banyak ya, banyak maknanya, dan kita baca sebagian saja. Ada yang mengatakan bahwa kaf ha ya ain sad itu adalah isim min asma'illah. Ya, itu namanya isim min asma'illah. Ada yang berdoa begini, kaf ha ya ain sad, kata riwayat dari Sayyidina Ali. Walaupun ini dibantah oleh para ulama. Kaf ha ya ain sad rabbighfirli. Kaf ha ya ain sad ighfirli. Ya. Ini menunjukkan seolah-olah bahwa itu adalah kaf ha ya sad isim min asma'illah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama juga membantah
tidak ketahuan apa ini, ya. Kemudian sebagian lagi yang mengatakan bahwa itu seperti rumus, huruf-huruf pertamanya, kaf, gitu ya, Al-Karim sifatnya Allah, Al-Ha, Al-Hadi, itu juga ada pendapat. Kemudian juga ada pendapat yang mengatakan itu seperti awal, gitu ya, itu seperti rumus yang mengetahui hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu seperti rumus di antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi para ulama juga mengatakan itulah mukjizat Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran. Ini dicari sekarang. Ini begini kita pahami. Ini apa ini artinya? Para ulama menafsirkan begitu. Dan nggak ada habis-habisnya. Itulah namanya ijaz. Itu ijaznya, mukjizatnya Al-Quran. Dibahas, digali, dicari, ketemu terus. Ya, sampai ada sebagian ulama yang menghitung kata begitu. Setiap huruf, setiap surat yang awalnya misalnya ha mim, berarti huruf yang terbanyak di situ huruf ha kemudian mim. Gitu ya. Dilihat pakai komputer, dihitung itu huruf-hurufnya, subhanallah. Ya, alif lam mim, berarti alif dulu yang terbanyak di situ, kemudian lam, kemudian mim. Wallahu a'lam. Ya, itu namanya ijaz Al-Qur'an. Karena sumbernya benar, maka digali sebanyak apapun enggak habis-habis. Ya, terus dicari benar karena sumbernya benar, ya. Enggak perlu direvisi. Enggak ada Al-Qur'an revisi, enggak ada ya. Enggak ada satu huruf pun yang jatuh, enggak ada. Enggak ada satu yang ini kurang, ini enggak, ya. Semuanya harus diyakini kebenarannya. Alhamdulillah. Kaf ha ya. Ada pendapat lagi, ini juga baru saya baca ini, Anda baca ini sini dari An-Sa'id bin Jubair mengatakan hiya asma'ullah ta'ala muqatta'ah. Ya, itu seperti apa? Lau ahsanan nas ta'lifuha, ya, alimu ismallahil azam. Seperti misalnya begini. Ini huruf yang terpotong-potong kalau disambung dia pasti bisa tersambung. Gitu. Bagi yang tahu. Yang enggak tahu, ya enggak tahu. Seperti orang nggak mengerti. Coba kita baca sekarang, misal begitu. Huruf ya, alif, lam, ra, ha, mim, nun. Bisa dibaca apa itu? Yang mengerti bisa dibaca. Ya, Ar-Rahman, alif, lam, ra, begitu ya. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Ar-Rahman. Yang bisa. Sebagian orang mengerti, tapi sebagian lagi ini apa ini? Itu kalau kita mau belajar bahasa Arab dulu kan begitu. Namanya huruf sambung, gitu, menyambung huruf. Itu yang mengerti bisa, yang nggak mengerti membaca. Yang belajar, ya, Allahumma, begitu ya, bahasa Arab itu dibaca. Apa ini? Harokat. Jadi sambung dah. Yang nggak pernah mengerti. Ulhum, bisa juga ulhum ya. Oh enggak, ilihimi bisa juga. Ya. Alhum, seperti itu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Tapi yang bisa menyambungnya nanti bertemu katanya namanya Asmaul Husna ini, Asmaul Ismullahil Azam. Ya. Unsurna, kemudian minta kaf ha ya ain sad unsurna. Nasr itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah dijelaskan, kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ya. Jadi Allah pasti menolong orang mukmin, pasti, wajib itu ya. Kana haqqan alaina nasrul mu'minin, pasti. Begitu, harus diyakini. Ya, harus kita kalau berdoa harus yakin, kita sebagai orang Islam ya harus yakin, yang batil pasti akan tumbang, ya, yang jahat pasti akan terhukum, begitu, pasti. Ya, tapi waktunya Allah yang pilih. Coba kan sudah dilihat ada sekian banyak, gitu kan? Sekian banyak orang-orang yang zalim mulai zaman semua nabi-nabi yang betul-betul, ya. Nabi Allah Hud, Nabi Allah
Nuh, Nabi Allah itu kan penguasa-penguasa semua ya. Kemudian di sini disebutkan unsurna, ya, minta pertolongan. Kemudian pertolongan ini dikatakan unsurna, jadi anwa'un nasrah adz-dzahirah wal batinah, ya, fid dunya wal akhirah. Di sini dikatakan nasr, di situ ada dua. Nasr kalau yang dohir itu seperti apa? Nasr alal a'da minal jin, ya, wal inis wal nafas, ya, itu semua minta pertolongan. Kita minta pertolongan, ada orang dolim, kita boleh, ya. Tadi kan didoakan, begitu ya, mendoakan orang yang mendolimi supaya menjadi orang yang baik. Nasr, ya, kalau dia sudah baik, ya alhamdulillah, kan begitu. Ya. Tetapi ini tidak boleh diperdebatkan, kemudian mengatakan kalau ada orang yang mendoakan orang-orang yang jahat itu celaka, ya, nggak bisa juga, karena itu disahkan juga, ya, boleh. Walaupun yang baik mendoakan yang baik-baik saja, gitu. Tapi diperbolehkan, ya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan, gitu ya. Tidak boleh orang menyalahkan orang-orang yang berdoa. Semuanya itu contoh dari Sayyidina Muhammad SAW, ya. Doa di waktu perang Badar, kan? Doa di beberapa tempat. Bahkan Rasulullah menyebut beberapa nama orang yang kelewat jahat, gitu ya. Yang kelewat jahat ini didoain, disebut namanya, ya. Jadi kita jangan kita punya pemahaman yang seperti ini secara umum benar, gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mendoakan itu dengan ghirahnya, ya. Ghirah ini juga al-ghirah minal iman, ya, wal midza minan nifaq, ya. Jadi nasr yang zahir, yang batin apa? Kalau minta pertolongan, ya Allah tolong kami di urusan batin. Apa itu? Di sini disebutkan bitausi'il kubur. Kubur kita jadi lapang, enggak sempit, enggak gelap, tidak menakutkan, ya. Di situ kita minta kepada Allah SWT. Wa tashhilin nusyur, dipermudah nanti di mahsyar itu digiring cepat-cepat masuk dalam surga Allah SWT. Wa taysirul ubur, dipermudah juga melewati, menyeberang itu dipermudah. Wa tasqilil mizan, ya. Wa tasqilil mizan, diperberat, amal enggak banyak, kan begitu kan? Ditimbang fa amman gimana? Gimana? Fa man khaffat mawazinu, khaffat itu. Kalau yang bahaya itu dikit amalnya, tapi yang berharap fa amman sakulat. Bagaimana sakulat? Amalnya dikit tapi niatnya bagus, begitu. Jadi timbangannya ini, misalnya kita kalau ditimbang amal nih, misal aja paling 2 kintal gitu, amal nih seumur hidup, ya. Tapi dikasih tazkil apa? Akhlaknya baik, gitu, ya. Akhlaknya baik. Kan dikatakan yang paling berat nanti di timbangan itu apa? Akhlaknya baik kepada umat Islam, kepada orang tua, kepada jadi akhlak itu nggak boleh kita sepelekan, ya. Mudah akhlak, ya. Tapi akhlak dengan definisi agama juga yang memberikan definisi, jangan orang, ya. Ada orang marah karena agama katanya nggak punya akhlak. Nah, ini agak kurang tadi, ini jahat ini. Ya, dia maunya akhlak itu apa? Nggih, gitu ya. Enggak. Akhlak juga. Rasulullah dihina, marah, itu akhlak. Ya. Agama dihina, marah, itu akhlak. Ya, bukan akhlak. Ya. Udah ada orang menghina Nabi Muhammad SAW, kurang ajar. Begitu ya? Kan ada itu sekarang. Tiba-tiba orang-orang munafiqun ini akan mengatakan bahwa dia berakhlak, udah nggak apa-apa, ya, Islam itu rahmatan lil alamin, begitu. Ini bukan akhlak. Maka definisi akhlaknya juga, akhlak itu bukan budaya, ya. Akhlak itu bukan budaya, ya. Akhlak itu yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Nggak ada sesuatu yang nggak baik katanya itu akhlak, nggak ada. Maka kata Sayyidina Aisyah waktu memuji Rasul SAW, kana khuluquhul Quran.
Akhlaknya Rasulullah Quran. Apa maksudnya Quran? Apa maksudnya akhlak Rasulullah Quran? Ya, halal apa yang dihalal. Rasulullah akan menghalalkan semua yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan Rasulullah akan mengharamkan segala yang diharamkan oleh Al-Quran. Itu namanya akhlak. Jadi nggak ada orang melepas pakaian, tidak pakai jilbab, begitu kemudian dia mengatakan, oh ini akhlak, ya, ini kearifan lokal, misalnya begitu. Ya, kemudian dia melakukan sesuatu yang jadi harus difahami sekarang ini, harus mengerti ya, khususnya yang muda-muda ini harus tahu. Itu dibilang akhlak nggak akhlak, akhlak itu ada mizannya, gitu ya. Ada dawabit yang sudah ditentukan. Jangan ikut pendapat orang. Ya, mereka mengatakan budaya dibilang akhlak, ya nggak nyambung, ya nggak nyambung. Oh ini orang mengerti, katanya orang alim, yang lebih alim juga banyak. Ya, Imam Nawawi, Imam Bukhari, ya, yang nggak pernah makan haram sama sekali itu, ya, itu lebih alim. Kenapa nggak ikut itu? Ya, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Sakhawi, ya, yang tidak pernah serupiah pun, ya, setetes pun yang dijaga, jangan sampai masuk ke perutnya. Itu orang-orang ulama yang wajib kita ikuti, panutan kita, ya. Panutan kita adalah para ulama yang istiqamah, begitu ya. Kemudian fa innaka khairun nasirin. Fa innaka ya Allah, engkau adalah sebaik-baik khairun nasirin. Maksudnya khairun nasirin apa? La natlubun nusrah, ya, illa minka, ya, li'annaka khairun nasirin. Aku tidak minta pertolongan sama sekali selain kepada Allah. Mengapa? Karena Allah sebaik-baik nasr, pemberi pertolongan. Nah, ini dikatakan di sini bahwa apa yang dimaksud seperti yang dibahas dulu ya dalam kitab Fuyudul Rabbaniyah, ya, kayak fa innaka khairun nasirin. Nanti sesudahnya fa innaka khairul fatihin. Pertolongan itu pertolongan Allah, ada yang lewat orang, ada yang langsung. Kalau yang dimaksud khairun nasirin itu yang langsung, udah langsung aja, nggak pakai proses sudah, ya. Nanti kita kan berdoa ini, misalnya kita lihat ada kezaliman seperti ini, kita sakit hati, ya Allah gimana caranya, gimana? Kita bayang-bayangin sendiri dia, ya, malam itu gimana ya kira-kira ya? Kira-kira orang yang jahat itu besok bangun hilang kepalanya semua gitu. Kadang-kadang kayak gimana ya caranya itu? Itu pakai cara kita gimana? Oh gampang buat Allah ternyata, ya. Kalau Allah yang khairun nasirin, Allah sebagai penolong, buat Allah gampang. Nanti nggak usah repot-repot, ya. Nanti dia dikasih penyakit sedikit atau kena apa, dia udah selesai. Ya, kita bayanginnya, wah repot, ya. Oh, namanya orang jahat, duitnya banyak, ya. Oh, security-nya banyak, ya. Yang jaga banyak, dijaga, sakit dikit disuntik, dokter supaya nggak mati-mati, begitu ya. Jadi kapan ya, tapi buat Allah mudah, ya. Itu Allah khairun nasirin. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nasr, gitu ya. Nasirin, sampai situ dulu, ya. Nah, kita dapat insyaallah nasr dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita doa aja, ya. Kita berdoa terus, doa ini mendapatkan pahala. Dengan doa-doa ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang peduli, ya, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Allah yarzuqna nasrun Allah yahfaz habaibna wal habib Abu Bakar. Al-Fatihah.